Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Melati Mia. Kali ini kita belajar bahasa Sunda kelas 7. Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Kita masih membahas tentang tata krama bahasa Sunda dalam Paguneman. Di video sebelumnya kita membahas tentang Paguneman, pengertiannya, struktur dan unsur, serta aspek kebahasaan dalam Paguneman. Kali ini, mari kita bahas tentang tata krama bahasa dalam Paguneman. Tata krama atau aturan sopan santun merupakan alat untuk menyampaikan ekspresi sopan santun. Hal ini menjadi salah satu kekayaan bahasa Sunda, bahwa dalam bahasanya ada aturan untuk saling menghargai dan saling menghormati antar sesama. Berdasarkan ragam penempatannya, bahasa dibagi menjadi 4 macam, yang disebut dengan ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa hormat atau lemes untuk diri kita sendiri. Yang kedua, ragam bahasa hormat untuk orang lain. Biasanya digunakan untuk orang yang lebih tua, orang yang baru dikenal, guru, kades, dokter, atau dalam situasi resmi. Yang ketiga, ada ragam bahasa loma atau bahasa akrab. Dikategorikan sebagai bahasa kasar sedang. Biasanya digunakan untuk teman dekat. Yang keempat, ragam bahasa cohag atau kasar. Biasanya digunakan untuk hewan atau orang yang marah tidak tertahan. Ragam bahasa tersebut dipakai tergantung dengan siapa kita berbicara, apa yang diceritakan, dan suasana ketika bercerita. Tata krama bahasa dalam Paguneman menjadi ciri bagaimana sikap seseorang terhadap orang lain. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah bingung? Mari kita ke contoh. Anjeuna mah tuangna sareng daging. Abdi mah nedana sareng tempe. Manehna mah daharna jeung daging, urang mah daharna jeung tempe. Sia mah nyatuna jeung daging, aing mah nyatuna jeung tempe. Dalam bahasa Indonesia, kalimat tersebut berarti dia makan daging, saya makan tempe. Sampai sini teman-teman sudah mendapatkan penerangan? Nah, dapatkah teman-teman menemukan perbedaan dari contoh kalimat setiap ragam bahasa tadi? Betul, teman-teman. Di sini, kata dia, makan, dan saya menggunakan kata yang berbeda-beda dalam setiap ragam bahasa. Dalam ragam bahasa hormat, baik untuk orang lain dan diri sendiri, dia menggunakan kata anjeuna. Sedangkan makan untuk orang lain menggunakan kata tuang. Dan untuk kata saya menggunakan kata abdi. Sedangkan makan untuk diri sendiri menggunakan kata neda. Dalam ragam bahasa loma, kata dia menggunakan kata manehna. Sedangkan untuk kata makan menggunakan kata dahar. Dan untuk kata saya menggunakan kata urang. Kata makan untuk diri sendiri menggunakan kata dahar. Ragam bahasa cohag atau kasar. Kata dia menggunakan sia. Kemudian makan menggunakan nyatu. Kata saya
menggunakan kata aing. Dan kata makan menggunakan kata nyatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah sampai di bab pembahasan tentang paguneman. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak video ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan. Mohon dimaafkan atas segala kealfaan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.